Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kepolisian resmi mengeluarkan izin keramaian kompetisi Liga 1 2021 yang dijadwalkan bergulir mulai 27 Agustus atau bulan ini. Untuk mengetahui sejauh mana pihak persiapan kepolisian menjaga keamanan serta klub bola dalam menyambut gelaran kompetisi yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 ini, kita akan membahasnya dengan Karobin Ops Polri, Brigjen Pol Roma Huta Julu, dan manajer Persebaya Chandra Wahyudi melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Roma, selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mas Martin. Selamat pagi pemirsa Metro TV. Iya, selamat pagi juga Bapak-Bapak. Oke, saya akan pertama ke Pak Roma terlebih dahulu. Pak Roma, kami konfirmasi. Jadi, apa yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian pun dalam memberikan izin pertandingan Liga 1 ini? Baik, Mas Martin, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 yang sedianya akan dilaksanakan awal Juli kemarin sampai bulan Maret. Sebelumnya sudah melalui tahapan-tahapan proses, yaitu rapat-rapat koordinasi dengan kementerian lembaga dan PSSI juga, kemudian dari Satgas Penanganan COVID BNPB di tingkat pusat. Kemudian dari tahapan tersebut, akhirnya berdasarkan syarat-syarat yang sudah dipersyaratkan dalam ketentuan izin kegiatan ataupun sepak bola tersebut, pertimbangannya adalah ada 3. Yang pertama, bahwa telah terpenuhinya segala sesuatu hal yang merupakan persyaratan dalam permohonan izin kegiatan yang diajukan oleh pihak pemohon maupun penanggung jawab, dalam hal ini PSSI dan LIB. Kemudian yang kedua, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan tidak bertentangan, saya garis bawahi, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga kebijakan pemerintahan daerah, khususnya di tempat-tempat lokasi nanti kompetisi itu akan dipertandingkan. Terlebih khusus ya terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan COVID. Di masa pandemi ini kita harus bisa mengakselerasi juga bagaimana pengendalian COVID tetapi tidak meninggalkan kegiatan olahraga. Yang pada saat itu, Mas Martin, situasi penanganan COVID dan angka pengendalian COVID cukup terkendali. Sehingga yang ketiga, kegiatan yang akan dilaksanakan juga tidak terindikasi menimbulkan satu kerawanan keamanan ketitipan masyarakat atau dalam pengertian Kamtibmas, terutama di dalam lingkungan di mana kegiatan itu dilaksanakan. Untuk itu dipandang perlu kita mengeluarkan surat izin pada kegiatan bulan lalu yang pada saat awal Juli tersebut. Kemudian ketika menjelang kick off tanggal 3 Juli kalau tidak salah, kemudian keluar surat rekomendasi dari BNPB untuk menunda, sehingga pada saat penundaan itu sampai akhir Juli dengan berbagai catatan, apabila nanti pada saat kick off tanggal 27 Agustus situasi landai, penanganan COVID juga terkendali semua, angka-angka konfirmasi positif maupun aktif bisa terkendali, nanti kita akan laksanakan rakor-rakor selanjutnya. Demikian Mas Martin. Baik. Pak Roma, kemudian kita lihat ini Pak, selain di DKI Jakarta, beberapa daerah menjadi perhatian khusus dari pemerintah, misalkan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah lain yang kasus penyebaran COVID-19 pun juga mengalami peningkatan. Terkait dengan mobilisasi ini untuk dari tim bisa bertanding, bagaimana bentuk untuk pengawasan, penerapan ketertiban dan prokes agar tidak muncul klaster baru dari COVID-19 ini Pak? Ya, terima kasih Mas Martin. Jadi saya jelaskan seperti yang tadi, tetap kita akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini seperti Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan nanti pertandingan. Apakah nanti penanganan dan pengendalian COVID-nya juga baik dan bagaimana angka konfirmasinya, kita akan melihat kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan COVID dan kita menghormati. Sehingga nanti ada yang perlu dilaksanakan, yaitu bagaimana kita akan bersatu padu dengan Satgas Penanganan COVID untuk dari level tingkat daerah maupun provinsi sampai tingkat pusat bersatu padu untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa tempat pertandingan dan lokasi itu adalah masuk zona hijau ataupun masuk di level PPKM yang paling rendah berdasarkan kebijakan pemerintah pusat sampai di daerah. Kita sangat menghormati itu sehingga kita menunggu dan selalu melakukan rapat koordinasi khususnya dengan kementerian lembaga terkait dan juga dari Satgas Penanganan COVID. Demikian Mas Martin. Baik.
Pak Chandra, bagaimana Pak tanggapan terkait dengan aturan pembatasan kerumunan dari pihak kepolisian selama pertandingan berlangsung ini? Koordinasi seperti apa yang dilakukan oleh klub? Yang pertama, kami sebagai stakeholder sepak bola, Persebaya dan juga klub-klub di Liga 1 dan Liga 2, pasti kami sangat berterima kasih dengan pemerintah, Polri, Satgas, BNPB, dan sebagainya yang memberi lampu hijau untuk sepak bola jalan lagi. Masalahnya memang pasti akan ada banyak penyesuaian, adaptasi yang dilakukan oleh klub agar sepak bola di masa pandemi ini bisa berjalan tidak bertentangan dengan protokol kesehatan dan juga hal yang dirasa rawan oleh pihak keamanan dan juga oleh pihak berwenang. Kami di klub juga sudah melakukan banyak edukasi selama ini. Kami sebelum Piala Menpora juga sudah melakukan banyak edukasi kepada pemain, ofisial, dan juga kepada supporter untuk bagaimana kita bersama-sama berkomitmen menjalankan sepak bola dengan adaptasi yang baru di masa pandemi. Baik, Pak Chandra, berangkat dari pengalaman turnamen pramusim Piala Menpora sebelumnya, evaluasi terbesar apa yang akan diimplementasikan di sini? Yang paling menjadi concern kami di klub sebenarnya adalah penerapan protokol kesehatan. Karena ini sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah kami jalani. Tapi alhamdulillah pengalaman di Piala Menpora kemarin sangat lancar. Pemain-pemain juga awalnya sempat kagok karena dalam periode tertentu seminggu 3 kali harus diswab dan sebagainya. Kemudian masuk stadion sangat terbatas dan sebagainya. Tapi saya kira itu bukan halangan karena memang apapun sektornya, olahraga, sepak bola khususnya juga harus beradaptasi dengan situasi pandemi. Dan kami siap untuk berkomitmen menjalankan itu ketika nanti Liga berjalan. Oke, artinya kami konfirmasi untuk yang pelatihan sekarang sampai dengan menuju ke Liga 1 ini, formatnya untuk tes itu akan seperti apa berarti Pak Chandra? Apakah akan sama seperti sebelumnya yakni 3 kali seminggu itu akan dilakukan antigen ataupun swab PCR atau akan seperti apa? Ya, sejak pemberlakuan PPKM di Surabaya kami di home base kami memang ada beberapa kendala yang kami hadapi, misalnya karena beberapa lapangan atau stadion yang biasanya kami jadikan tempat latihan harus ditutup, tapi kami bisa menerima itu karena memang situasinya belum memungkinkan. Tapi belakangan seiring dengan pelonggaran-pelonggaran ya kami mengikuti. Di awal-awal PPKM memang tidak bisa lagi berlatih dengan situasi normal, misalnya seminggu 5 kali dan sebagainya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan juga pelonggaran-pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah di tempat kami berlatih, akhirnya belakangan kami sudah bisa berlatih dengan intensitas yang lebih baik dan tentu dengan beberapa aturan Mas di tempat kami di Persebaya, misalnya dalam periode tertentu kami melakukan swab test ke seluruh pemain, pelatih, ofisial. Bahkan ketika berlatih pun kami juga sangat terbatas, tidak membiarkan atau tidak memberi ruang untuk penonton dan juga untuk teman-teman media. Biasanya kami batasi sedemikian rupa agar komitmen kami untuk menjaga protokol kesehatan ini bisa berjalan lancar. Baik. Pak Roma, kalau kita lihat bersama, salah satu yang menjadi pertanyaan dari warga ataupun juga banyak pihak adalah mengenai sosialisasi terhadap supporter, begitu yang menjadi perhatian khusus dalam Grand Liga 1 ini. Akan seperti apa pengawasannya? Tapi mohon dijawabnya usai jeda dulu karena kita akan jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami lanjutkan perbincangan kami pemirsa. Pak Roma, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah bagaimana bentuk sosialisasi ya terhadap supporter yang menjadi perhatian khusus dalam Grand Liga 1. Kita paham bahwa saat ini akhirnya Liga 1 akan berjalan, supporter sangat tinggi, namun satu sisi prokes pun juga harus tetap ditegakkan di sini. Silakan Pak. Baik Mas Martin, jadi kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ingin memastikan bagaimana komunikasi kami dengan klub-klub supporter yang ada yang menjadi pendukung daripada klub sepak bola yang nanti akan bertanding di Liga 1 dan Liga 2 dengan menerapkan peraturan tanpa penonton dan tanpa nonton bareng. Nah, itu akan terus kita lakukan sosialisasi secara masif, baik melalui satu himbauan dari Polsek, kemudian Polres dan Polda di level-level masing-masing klub itu sendiri, dan kemudian melakukan himbauan rapat-rapat koordinasi dan melakukan satu koordinasi untuk menghimbau mereka supaya tidak betul-betul datang ke stadion, kemudian juga melaksanakan nonton bareng dan lain sebagainya. Dan kami juga berkoordinasi dengan Direktur Pemberdayaan Supporter PSSI untuk bersama-sama melakukan monitoring di media sosial, khususnya ajakan-ajakan ataupun seruan-seruan untuk datang ke pertandingan kemarin. Untuk itu juga kami akan melakukan
koordinasi terus dengan pihak-pihak terkait seperti klub sepak bolanya sendiri untuk menghimbau dan bersama-sama melakukan penggalangan terhadap klub supporter fanatik sehingga ada jalinan satu komunikasi dan koordinasi. Apabila itu pun tetap terlaksana, kami sudah melakukan satu sistem pengamanan di stadion ataupun antisipasi kedatangan para penonton-penonton yang tidak diundang dengan melakukan penegakan protokol kesehatan bersama-sama dengan Satgas BNPB dan PAM internal daripada masing-masing penyelenggara baik dari LIB maupun PSSI. Demikian, Mas Martin. Baik, Pak Chandra, kemudian bagaimana sosialisasi ataupun imbauan kepada para supporter di mana kita lihat satu sisi bahwa kehadiran ataupun juga partisipasi dari supporter ini sebenarnya bisa mempengaruhi juga terhadap mentalitas semangat dari para pemain ini? Ya, kalau dari sisi sepak bola, dari kacamata industri sepak bola, keberadaan supporter sebenarnya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Tapi kita juga harus paham, kita harus menerima kenyataan bahwa di Indonesia, di negara kita belum bisa seperti itu. Nah, kami sudah melakukan komunikasi juga dengan teman-teman supporter Persebaya jauh hari sebelum liga ini digulirkan, bahkan ketika Piala Menpora lalu, untuk menjaga komitmen bagaimana pentingnya sepak bola ini jalan. Karena itu teman-teman supporter juga harus paham dan berkomitmen bahwa menonton dari rumah itu menjadi salah satu opsi di masa sekarang. Memang kadang tidak mudah, ada dinamika beberapa kali ketika Piala Menpora misalnya masih ada dinamika teman-teman supporter yang mencoba untuk datang langsung ke stadion. Tapi alhamdulillah koordinasi dengan teman-teman Polri di tempat kami di Surabaya dan juga ketika kami bertanding di Bandung, di Jogja, alhamdulillah tidak sampai ada penonton yang memaksakan diri atau nekat datang ke stadion. Ke depan ketika nanti liga berjalan, kami tentu akan terus melakukan koordinasi dan mengedukasi teman-teman supporter bahwa penting untuk kita bersama-sama menjaga kompetisi ini berjalan dengan baik, dengan lancar dan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Baik, Pak Chandra, singkat saja Pak, bagaimana vaksinasi pemain dan official tim jelang gelaran Liga 1 ini Pak? Alhamdulillah 95% tim kami dari official pelatih pemain sudah divaksinasi ketika Piala Menpora. Memang kemudian ada beberapa kasus, misalnya ada anggota tim kami yang kemudian positif dan sehingga kami harus menunggu beberapa lama untuk divaksin. Ini tinggal ya 5%, 4% loh yang nanti kita akan selesaikan vaksinasi. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan vaksinasi sehingga bisa ikut liga dengan baik. Baik, terima kasih banyak manajer Persebaya Chandra Wahyudi dan juga sebelumnya ada Karobin Orpspor, Brigjen Pol Roma Huta Juru sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Bapak-Bapak.